Untukmu yang kehilangan sosok ibu, percayalah, cintamu tetap utuh, meski tak pernah sempat kau genggam. Inilah kisah seorang anak yang lahir tanpa panggilan ibu. Namun ia tetap berjuang, dengan cinta yang ia ciptakan sendiri. Cerita dimulai di alam semesta yang dikuasai oleh alien kuat, dan juga makhluk yang bisa mengendalikan teknologi canggih. Di tengah kekacauan itu, seorang anak yatim memulai perjalanan berbahaya untuk mencari ibunya. Suatu hari, sekelompok orang bersenjata masuk ke sebuah gedung dan mulai memindai area sekitar. Salah satu dari mereka melihat gerakan. Mereka menyalakan senter, dan sorot cahaya mereka mengungkap seorang anak kecil penuh luka. Anak itu berusaha lari, tapi mereka dengan cepat menangkapnya menggunakan jaring. Beberapa saat kemudian, si anak membuka mata dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Sinar matahari menerangi ruangan yang asing. Tempat itu ternyata sebuah penampungan anak-anak. Lantainya bersih, makanannya datang tepat waktu, dan pakaiannya tidak robek. Namun, anak itu menghindari orang lain, lebih suka menyendiri di bukit. Suatu hari, beberapa anak mendekatinya dan mengajak bermain. Tapi si anak justru berjongkok seperti hewan liar, berteriak dan menakuti mereka. Tiba-tiba seekor kupu-kupu terbang di dekatnya, dan dia pun terpikat memainkannya. Dari jendela, seorang wanita berambut merah memperhatikan. Ia bertanya kepada gadis di sebelahnya apakah anak itu bisa bicara. Gadis itu menggeleng dan berkata bahwa si anak belum belajar bicara. Katanya, tim penyelamat menduga anak itu dibesarkan oleh hewan. Ia bahkan menyebutnya Mowgli, meski gadis lain tak paham maksudnya. Tiba-tiba, lonceng berbunyi dari atap rumah. Anak-anak berkumpul. Seorang gadis muda membagikan surat dari sponsor, orang yang mengirim hadiah kepada mereka. Anak laki-laki itu, yang mulai dikenal sebagai Mori, bertanya apakah dia juga punya sponsor, tapi dia tidak menjawab. Gadis kecil berambut merah menarik tangannya dan menyeretnya untuk ikut. Mereka lalu mengubur surat itu di tanah sambil berbicara apakah orang dewasa bisa dipercaya. Saat makan, mereka membicarakan hadiah-hadiah dari sponsor. Ada anak yang dapat mainan besar, ada yang dibelikan pakaian. Gadis itu berkata bahwa Yo bahkan pernah bicara langsung dengan sponsornya, yang menurutnya menjijikkan. Tapi dia menegaskan bahwa dia tidak butuh sponsor. Ibunya berjanji akan kembali menjemputnya. Cuma 100 malam, katanya sambil berbisik di bawah meja tempat mereka bersembunyi. Waktu berlalu. Suatu hari, seseorang menunjukkan mainan aneh yang katanya dari luar angkasa. Seorang guru mengumpulkan anak-anak dan berkata bahwa mereka semua adalah teman. Tapi anak berkacamata menyela. Katanya, orang dewasa cuma berkata begitu karena anak-anak dianggap terlalu muda untuk tahu kebenaran. Ia lalu mengeluarkan buku besar dari kantor kepala sekolah dan mulai membaca keras-keras. Alien pernah menyerang bumi, manusia melawan dengan sebuah senjata hebat, tapi alien memakannya. Kenapa alien makan senjatanya? Tanya seseorang. Mungkin karena mereka lapar, jawabnya santai. Lonceng berbunyi lagi. Gadis muda memanggil nama Mori. Sebuah surat baru datang, untuknya. Ia memegangnya dengan hati-hati. Gadis itu mengatakan sekarang Mori punya sponsor. Saat itu juga, suara ember jatuh terdengar. Gadis berambut merah berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia lalu bersembunyi di bawah meja dan menangis. Mori mendekat, tapi disuruh pergi. Saat Mori mondar-mandir bingung, ia tak sengaja menjatuhkan kue ke lantai. Gadis itu melihat dan bertanya apakah itu satu-satunya hal berharga yang dimilikinya. Dengan pelan, ia mengaku bahwa sebenarnya 100 malam sudah berlalu. Tapi ibunya belum datang juga. Ia tahu ibunya mungkin berpikir dia belum bisa menghitung sampai 100. Air mata mengalir. Ia merasa benar-benar sendirian. Tiba-tiba, Mori bersandar di punggungnya. Gadis itu tersenyum kecil dan menunjukkan kue, bertanya apakah Mori ingin memakannya. Mereka pun tertawa bersama, bermain di bawah meja. Saat itulah ia sadar, Mori tak bisa membaca. Ia mengambil surat itu dan membacakan. Saat ia membaliknya, sebuah bunga kristal biru berkilau jatuh dari dalamnya. Ia terpesona. Malamnya, ia memeluk bunga itu sambil tertidur. Hari berikutnya, surat baru datang. Mori juga menerima hadiah-hadiah, boneka yang bisa bicara, krayon berwarna, dan banyak lagi. Teman-temannya heran, siapa sponsornya? Mengapa begitu murah hati? Saat mereka belajar menggunakan krayon, Mori mencoba memakannya. Mereka tertawa dan mengajarinya cara menggambar. Cuaca mulai hangat, dan anak-anak mencuci pakaian bersama dengan kaki mereka, membuat gelembung warna-warni. Mori terlalu bersemangat, terpeleset dan jatuh ke dalam ember. Gadis berambut merah menoleh saat mendengar namanya dipanggil. Seorang wanita datang dan memeluknya, ibunya telah kembali. Ia menangis dan memeluk sang ibu erat-erat. Anak-anak lain menyaksikan, termasuk Mori yang hanya berdiri terpaku. Keesokan harinya, Rina, si gadis berambut merah, berpamitan kepada semua orang. Ia memberikan sepatu dan tas kecil untuk Mori, menyuruhnya berhati-hati dan jangan makan terlalu cepat. Ia memeluk Mori dengan erat dan berkata, kamu harus bahagia. Setelah Rina pergi, Mori kembali ke bukit favoritnya. Meski sahabatnya telah pergi, ia tidak merasa sepenuhnya sendirian. Surat-surat, hadiah, dan aroma bunga dari sponsornya membuatnya tetap merasa hangat, seperti cahaya matahari yang menenangkan. Ketika Mori menghirup aroma lembut dari bunga-bunga yang ada dalam surat itu, kenangan lama perlahan muncul di benaknya. Ia teringat saat teman-temannya dengan antusias berspekulasi tentang siapa pengirim surat misterius itu. Dalam pikirannya, bayangan wajah Rina yang gembira saat itu muncul begitu jelas. Mori pun merenung, mungkinkah pengirim surat ini adalah ibunya? Dengan perasaan campur aduk, ia mengemas barang-barangnya dan memasukkannya ke dalam tas yang diberikan oleh salah satu temannya. Sebelum pergi, ia menoleh ke belakang, menatap panti asuhan untuk terakhir kalinya, lalu mengucapkan selamat tinggal. Di kejauhan, kereta api sudah menunggu.
Mengikuti relnya, Mori melangkah ke arah perjalanan yang belum ia kenal, perjalanan untuk menemukan ibunya. Saat itu, sekelompok sapi sedang beristirahat di dekat rel. Salah satunya tanpa sengaja menjilati wajah Mori dengan lidahnya yang panjang, membangunkannya dari lamunan. Ia menyeka rambutnya dengan tangan kecilnya dan menatap keluar pintu kereta. Tanpa disadari, kereta itu sudah membawanya dalam perjalanan panjang menuju takdir yang belum ia pahami. Kereta berhenti. Mori melangkah turun dan menatap ke depan sejenak, lalu berjalan sendirian ke tengah padang pasir yang luas. Tak ada apapun selain pasir tanpa ujung dan batu-batu yang tersebar. Tiba-tiba, gemuruh terdengar dari kejauhan, membuat tanah bergetar. Ia berbalik dan melihat awan debu naik saat sosok-sosok aneh mendekat. Mereka adalah alien humanoid yang datang dengan sepeda bersenjata. Rasa takut menyapu dirinya saat mereka mengepungnya. Dari atas tebing, seseorang memperhatikan sosok berkulit merah, berambut putih, dengan jaket hitam. Ia menyaksikan semua dari kejauhan. Para alien mempertanyakan apakah Mori benar-benar manusia. Mereka melihat caranya jongkok seperti binatang dan mulai berdebat, kenapa manusia ini begitu kecil. Salah satu dari mereka bahkan mempertimbangkan untuk menjualnya atau memakannya, membuat Mori semakin gelisah. Saat salah satu alien mendekatinya, tiba-tiba ia dibanting ke tanah oleh alien lain yang tampak lebih kuat. Ia bertanya siapa yang memberi izin menyentuh Mori. Alien yang dibanting itu langsung meminta maaf dan memanggilnya, bos. Bos itu memandang Mori dan mengejek, makhluk sekecil ini bahkan tidak akan sampai ke hatiku. Namun, ia tampak ragu, seolah menyadari sesuatu. Tiba-tiba, kepala salah satu alien meledak. Dari kejauhan, sesosok alien bermata banyak dengan dua tanduk melaju cepat ke arah mereka dengan sepeda ramping dan dua senapan mesin. Bos mengenalnya. Ryder, serunya. Ia memberi perintah agar tidak panik, hanya satu lawan. Tapi Ryder menghindari semua tembakan mereka dengan mudah. Bos menjadi marah dan menyerang, tapi dalam sekejap, Ryder muncul di atasnya dan menembakkan sinar plasma yang membuat tanah retak. Debu menyebar kemana-mana. Mori melindungi matanya. Ryder menghentikan sepedanya tepat di samping Mori. Sebuah kawah besar membelah tanah di dekat mereka. Ia menatap Mori dengan heran. Apa ini sekarang? Gumamnya. Ia memanggil Ani, robot kecil yang muncul dari punggungnya, lalu memindai Mori. Ini, bayi manusia, kata Ani. Ryder tersenyum kecil. Jadi kamu manusia, katanya. Ia memperkenalkan Ani dan meyakinkan Mori bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Ia bahkan berkata dengan percaya diri bahwa penunggang ini akan membawanya pulang. Namun dalam pikirannya, Ryder menimbang-nimbang. Memakan manusia memang tak ilegal, hanya dianggap tabu. Tapi Mori terlalu kurus. Dapat 300.000 mungkin, pikirnya. Tapi kalau dijual hidup-hidup, bisa lebih mahal. Saat itu matanya tertuju pada simbol di bagian belakang jubah Mori. Ia membeku. Simbol itu adalah salah satu dari 7 lambang awal dan akhir alam semesta. Hanya pemilik sah, atau yang diberi izin pribadi yang bisa memilikinya. Mengancam orang dengan simbol itu sama saja mencari mati. Ryder tertawa kecil. Terlambat, gumamnya. Ia meminta maaf, lalu melompat ke sepedanya. Kau bisa jalan sendiri pulang, katanya dan melaju pergi, tapi Mori sudah menghilang dari pandangannya. Baru saat hendak minum air, Ryder menyadari kalau botol itu diberikan oleh Mori. Ia terkejut dan mulai berteriak padanya, tapi tiba-tiba batu kecil bergulir ke jalan. Boom! Mereka terlempar. Saat sadar, Ryder mendapati dirinya dibalut selimut. Mori berdiri di dekat api unggun, menatapnya. Ani berkata, akhirnya bangun juga. Ryder bersyukur, meski masih linglung. Saat ia hendak minum, Mori datang membawa air. Tapi batu kecil yang aneh, menghalangi dan membuat Mori menumpahkan air ke wajah Ryder. Basah kuyup, Ryder menghela napas, lalu mencari sesuatu di dalam tas Mori. Saat itu, ia melihat simbol itu lagi. Jelas, nyata, tak mungkin palsu. Dan surat-surat di tas Mori, dengan kertas mahal dan tulisan penuh kasih, membuat satu hal jelas, anak ini sangat berharga. Siapapun yang berhasil mengantarnya dengan selamat, bisa mendapatkan hadiah besar. Ani kehabisan baterai, sepeda mulai dematerialisasi. Ryder mengingat jalan ke kota, lalu berjalan sambil menghafalnya. Seekor kadal memperhatikan mereka dari kejauhan. Di tengah padang pasir, Ryder berbicara, tapi Mori sibuk melihat sesuatu di kejauhan. Ia frustrasi, tapi saat ia melihat Mori memakan serangga aneh, ia panik dan mencoba membuatnya memuntahkannya. Setelah berhasil, ia hendak memarahinya, tapi Mori menunjukkan gambar. Sebuah gambar anak kecil dengan tulisan, Mori, di atasnya, dan sosok dengan jaket hitam. Siapa ini? Tanya Ryder. Mori menunjuk wajahnya. Untuk pertama kalinya, seseorang menggambarnya. Ani menggoda, kau terlihat senang. Ryder membantah keras. Ani mengklaim dirinya digambar seperti bola bulat dan memberi nilai 50. Ryder menyeringai. Lain kali, gambar aku lebih keren. Malam pun berlalu. Keesokan paginya, sang pengendara, Ryder, berdiri di atas tebing dan memeriksa wilayah sekitar. Ia memperkirakan bahwa jika mereka berhasil menyeberangi bukit berikutnya, mereka akan segera sampai di tujuan. Namun, rasa kesalnya langsung muncul saat ia melihat Mori tiba-tiba berlari tanpa mendengarkan arahannya. Aku akan meninggalkanmu kalau kau tak bergegas, seru Ryder dengan nada memperingatkan. Tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang membuatnya bingung. Mori berdiri bersama makhluk asing kecil yang tidak dikenal. Apa itu binatang buas? Pikir Ryder dengan waspada. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari balik pepohonan,
muncul makhluk lain sejenis, lebih besar dan tampak seperti penjaga dari makhluk kecil itu. Makhluk besar itu melangkah maju dan meletakkan telapak tangan yang menyala di bahu Mori. Api berwarna oranye terang menyebar dari bahunya ke seluruh tubuhnya. Rider yang panik langsung mengangkat senjatanya. "Lepaskan dia!" teriak Rider, lalu menembak. Makhluk besar itu dengan sigap melindungi yang lebih kecil. Rider bergegas menghampiri Mori, tapi ketika ia berhasil mencapai bocah itu, ia hanya bisa menatap dengan ngeri. Api yang berkedip-kedip di tubuh Mori tampak akan membakarnya menjadi abu. Namun, tepat pada saat itu, jubah Mori berkibar tertiup angin. Di hadapan Rider dan Annie yang terkejut, jubah itu memadamkan api satu persatu, seolah ada lapisan pelindung hitam yang menyerapnya seperti sihir. Rider berdiri terpaku, syok. Ia lalu berlutut di samping Mori dan memeriksanya dengan hati-hati. Namun saat mendekat, ia hampir tersandung karena terkejut. Dengan marah, ia menoleh ke belakang, kembali mengarahkan senjatanya ke makhluk besar itu yang tampak bersiap membela diri lagi. Mereka mulai berdebat dalam bahasa yang tidak dimengerti Rider. Frustrasi, Rider menuntut, "Kau cuma pura-pura jadi korban." "Iya." Makhluk besar itu tampak gelisah. Rider menuduh, "Kau hampir memanggang anak itu." Tiba-tiba, tanah kembali bergetar. Annie memperingatkan, ada sesuatu datang dari bawah. Tak lama kemudian, seekor makhluk besar, seperti cacing raksasa alien, muncul dari dalam tanah. Tubuhnya menjulang tinggi, mengepung mereka. Rider langsung tahu, ini pasti makhluk dewasa dari spesies mereka. Saat ketegangan memuncak, makhluk besar itu malah dengan lembut menyenggol makhluk kecil yang tadi berdebat dengannya. Keduanya lalu menunduk ke arah Rider, seolah meminta maaf. Rider bingung, apa-apaan ini? Tiba-tiba, makhluk kecil itu mendekati Mori dan mengeluarkan batu mengkilap, lalu menawarkannya. Mori yang mulai sadar, langsung memobrak-abrik tasnya dan memberikan sehelai bulu sebagai gantinya. Mata makhluk kecil itu berbinar senang. Ia mulai berputar-putar di sekitar Mori, bermain-main dengan gembira. Setelah itu, makhluk-makhluk tersebut beranjak pergi, mengikuti yang terbesar. Makhluk kecil itu masih sempat melirik ke belakang, menatap Mori dengan ceria sebelum akhirnya menghilang bersama rombongannya. Rider melirik Mori yang masih memeluk jubahnya erat. "Kau selamat karena jubah itu?" tanyanya. Mori mengangguk lemah. "Ini benda ajaib, kayaknya bisa melindungi dan mungkin juga mengatur suhu. Kalau begitu, kau harus berterima kasih pada siapapun yang memberikannya," kata Rider. Mori mengangguk dan mulai berputar-putar dengan ceria di sekitar Rider. Malam pun tiba. Mereka tidur di dekat api unggun. Rider menatap api dengan pikiran melayang. Ia memanggil Annie. "Tampilkan data tentang manusia," perintahnya. Sebuah layar digital muncul di udara. Annie menjelaskan bahwa informasi yang mereka miliki tentang manusia sangat terbatas. Rider mengernyit. "Anak ini, pasti punya seorang ibu." Annie tampak bingung. Rider menjelaskan bahwa manusia tidak bereproduksi seperti mereka. Dahulu, saat para penguasa bumi pergi ke luar angkasa dan kembali, banyak bentuk kehidupan baru muncul. Salah satunya adalah manusia, makhluk yang didorong oleh keserakahan dan agresi. Mereka perlahan-lahan musnah karena sifat destruktifnya sendiri. Ia bergerak mendekat dan memeriksa tangan kecil Mori yang tanpa sadar menggenggam ibu jarinya. Mori tersenyum dalam tidur, dan Rider merasa hatinya melunak. Ia mencubit pipi Mori dengan gemas. Bocah itu menggeliat pelan, membuat momen itu terasa semakin hangat.